Oke guys, welcome back to Max Ihsan. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu ya. Gimana malam tahun baruannya semalam? Mantap. Kalau di daerah saya sih hujan nih guys ya. Tapi intinya eh semoga di tahun 2024, di tahun yang baru ini semuanya menjadi lebih baik ya. Indonesia menjadi lebih baik secara keseluruhan, blog kita juga menjadi semakin lebih bagus, lebih baik lagi, khusus untuk kita semua para blogger ya. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan sedikit berbagi informasi mengenai apakah artikel bisa terindeks tanpa sitemap di Google Search Console ya guys ya. Jadi perlu kalian tahu ya guys ya, eh, beberapa waktu yang lalu, sekitar akhir tahun 2023, sorry, 22 ya guys ya. Akhir tahun 2022 itu Google bikin update algoritma spam ya. Dan update itu mengakibatkan apa namanya? Sitemap ya. Sitemap di bagian apa namanya? Di Search Console itu error guys ya. Itu error. Tapi yang saya tahu dari dari berbagai informasi gitu ya, dari berbagai referensi yang saya baca, itu tidak semua domain terkena error pada bagian sitemap atau peta situs. Nah, kalian perhatikan di sini guys ya, di bagian Search Console. Kalau kalian lihat di sini secara detail ya, ini bagian peta situs blog saya, Max Ihsan, yang ada di Search Console. Itu di sininya sukses guys ya. Di sininya sukses meskipun saya pakai domain MyID guys. Ya, perhatikan ini MyID ya. Nah, tapi meskipun di sini statusnya sukses guys ya, halaman yang ditemukan itu sekitar 140 ya, 140 halaman. Padahal total postingan saya aja di sini itu udah sampai 330 guys. Ya. Jadi meskipun di sini statusnya sukses, namun tetap sepertinya ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang error ya. Nah, ini nggak aneh karena saya punya apa namanya, blog percobaan waktu itu. Saya beli domain MyID murah ini cuman cuman berapa, 2000 sekarang ya, nggak tahu 2000 atau berapa saya lupa lagi. Tapi dulu saya beli 14.000 kalau nggak salah ya. Itu dia tidak bisa mengambil peta situs di sini, atau sitemap couldn't fetch biasanya ya, untuk bacaannya. Dan ini juga berlaku untuk di domain eu.org. Ini domain gratisan ya guys ya. eu.org ini saya udah pernah bikin artikelnya juga. Artikel sama videonya juga saya udah pernah bikin sebenarnya. Jadi silahkan aja dicek ya cara mendapatkan domain eu.org. Nah, di sini pun juga sama ya. Nah, saya nggak tahu kalau di sini saya, kalau di yang web ID kebetulan ini udah saya hapus ya karena ini blog percobaan juga dulu. Oke, saya hapus saja karena itu udah lama ya guys ya. Nah, eh, di web ID itu kalau nggak salah sitemapnya nggak error. Kalau kalau saya nggak salah ya guys ya, karena itu dibeli sekitar pertengahan tahun 2023. Jadi waktu itu nggak error ya guys ya. Sitemapnya itu masih bisa terbaca seperti itu. Nah, lantas kenapa Bang di blognya Max Ihsan ini, yang di apa namanya, di Search Console-nya ini sukses ya. Padahal di sininya di blog yang lain, di Search Console yang lain untuk domain MyID dan yang lainnya itu yang terkena imbas update algoritma spam itu menjadi error. Saya pun nggak tahu guys ya, karena di sini ini terakhir dibaca itu tanggal 27 Mei tahun 2022. Karena saya penasaran guys ya. Jadi waktu kemarin-kemarin penasaran, saya hapus nih properti ini. Ya, si sitemap ini saya hapus. Nah,
Di sini kan ada ya bagian sini. Nah, saya hapus. Lalu saya kirim lagi, guys. Saya coba sitemapnya saya coba submit lagi dan terkirim pada tanggal 7 Desember 2023. Saya kira ya statusnya itu bakalan error, tapi ternyata dia sukses. Tapi it's okay, nggak apa-apa, nggak ngaruh juga karena meskipun di sini sukses, di sini tetap yang kebaca baru 140. Padahal kata saya ya tadi, artikel saya itu sudah ada 330 dan sekitar 315 atau sekitar 320 itu udah terindeks. Sisanya ada yang deindeks, ada juga yang belum terindeks. Oke, kembali ke topik pembahasan utama ya guys ya. Apakah artikel bisa terindeks tanpa sitemap di Google Search Console? Nah, itu pertanyaannya guys ya. Oke, kita bakalan jawab tapi ntar ya, saya udah dulu. Oke, pertanyaannya adalah apakah artikel yang kita submit ke Google Search Console itu bakalan keindeks di Google meskipun tidak ada sitemap sama sekali ya, tanpa sitemap. Jujur belum pernah. Saya belum pernah mencoba melakukan indexing tanpa sitemap meskipun sitemap saya error di sini. Namun tidak saya hapus. Meskipun di blog saya ini satu lagi sitemapnya error, tidak dapat mengambil peta situs, tapi tetap saya masukkan ya guys ya. Seperti itu. Oke, kita coba aja bikin eksperimen di sini. Kebetulan saya baru bikin artikel beberapa waktu yang lalu ya, sekitar tanggal 28 Desember. Apa yang harus dilakukan saat blog sepi karena libur panjang? Oke, artikelnya udah saya publish ini ya. Tapi di bagian Google Search Console itu belum terindeks ya guys ya. Nah, masalahnya sama. Ini udah pernah saya bahas ya. Kemarin saya baru bikin videonya, saya bikin artikelnya juga. Jadi yang menyebabkan susah terindeks itu karena nggak ada sitemap. Itu jadi timbul masalah ini di crawl saat ini tidak diindeks ya. Di crawl saat ini tidak diindeks gara-gara nggak ada sitemap guys ya. Jadi bayangkan saja di sini peta situsnya tidak ada peta situs perujuk yang terdeteksi. Oke, otomatis buat Google, sistem Google itu akan lebih lama untuk mengcrawl, untuk mengindeks artikel yang kita buat. Bisa aja cepat, bisa aja lama ya. Bayangin aja dalam sehari mungkin jutaan URL baru itu diindeks ya guys ya. Mungkin blog kita, apalagi yang sitemapnya error atau nggak terbaca sama Search Console, itu bakalan lebih lama seperti itu. Nah, di sini ada Atom XML. Nah, di sini kalian perhatikan ya guys ya. Ini ngambil dari blogspot.com. Sedangkan kan blog saya itu udah pakai domain MyID. Saya udah pakai domain gratisan eu.org ya. Tapi kenapa kok ini ngambil dari blogspot.com? Nggak masalah kalau saya. Meskipun agak heran juga sebenarnya saya. Tapi nggak masalah. Artinya Google mencari referensi halaman perujuknya. Ternyata dari blogspot.com mungkin ya, seperti itu. Karena kan ujung-ujungnya redirect juga ya guys ya. Karena kita coba di sini misalkan saya copy paste, salin, lalu saya buka di sini. Harusnya ini redirect langsung ke maxihsan.my.id. Nah, seperti itu ya. Jadi kemungkinan yang diambilnya dari peta situs ini ya. Oke, lanjut juga ke sini. Ada blogger feeds. Nah, ini dari feeds juga diambil. Oke, artikelnya udah kita indeks, URL-nya udah kita submit di sini. Statusnya seperti ini ya. Contohnya, tanggal 28 Desember sekitar jam 21 terbaca oleh Googlebot desktop ya guys ya. Jadi bukan mobile. Terbacanya sama Googlebot desktop. Di sini crawl diizinkan, crawl itu indeks ya atau dibaca. Dibaca diizinkan ya. Pengindekan diizinkan, iya diindek, bisa diindek.
pengambilan halaman berhasil. Nah, kanosis yang dinyatakan oleh pengguna itu oleh saya maksudnya ya, oleh pembuat artikelnya yaitu ini maxihsan.py.id apa yang harus dilakukan saat blog sepi. Nah, di sini kanosisnya Google yang belum belum menentukannya di sini ya. Apakah artikel seperti ini akan terindeks? Tentu saja guys ya. Ini akan terindeks, hanya saja biasanya butuh waktu yang agak lama. Oke, kembali ke topik pembahasan utama yaitu apakah artikel bisa terindeks tanpa sitemap di Google Search Console, khususnya untuk domain MyID, untuk domain .eu.org, atau untuk domain lain yang terkena imbas sitemapnya error di Google Search Console. Oke, mari kita bahas. Kita scroll ke bawah. Bla 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 bla. Trik indeks artikel tanpa sitemap. Oke, ini cara yang pertama ya guys ya. Cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap mendaftarkan blog di Google Search Console. Oke, jelas. Meskipun saat ini untuk domain MyID sitemapnya error, kita harus tetap mendaftarkan blog kita atau domain kita ke Search Console ya, seperti itu. Tujuannya ya tetap untuk submit URL meskipun tidak ada sitemap sama sekali ya. Atau misalkan sitemapnya dimasukin, disubmit tapi error ya. Itu nggak masalah, yang penting kita tetap daftar aja ya. Jadi tips yang pertama adalah tetap daftar Google Search Console seperti itu. Selanjutnya adalah memasukkan sitemap. Sitemap meskipun error tetap dimasukkan seperti saya ya di sini. Meskipun tidak terbaca di sini peta situs, tidak ada peta situs yang terdeteksi. Sedangkan di sini saya memasukkannya di bagian peta situs ya. Ada sitemap.xml, ada atom.xml, ada yang lainnya juga guys ya. Tapi tetap tidak terbaca. Tapi it's okay, nggak masalah. Kita masukkan aja seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya adalah cara kedua ya guys ya. Cara yang kedua adalah sebelum kamu melakukan inspeksi dan meminta pengindeksan di Search Console, maka kamu harus menautkan URL artikel yang diindeks ke artikel yang sudah terindeks sebelumnya. Nah, ini adalah trik dari saya, sejujurnya dari saya ya guys ya. Tapi mungkin para blogger yang lain juga menggunakan teknik yang sama. Contohnya kayak gimana? Oke guys, contohnya kayak gini. Di sini saya membuat artikel misalkan, nah ini saya contohkan. Apa artikel bisa terindeks tanpa sitemap di Google Search Console? Artikel ini susah banget diindeks guys ya. Atau bahkan kayak gini kalau metode saya ya. Jadi artikel ini ketika kalian baru bikin sebuah artikel, lalu kalian publish ya, itu jangan langsung diindeks di Google Search Console ya. Tapi kalian coba dulu tautkan di artikel yang lain. Coba misalkan apa artikel bisa terindeks tanpa sitemap di Google Search Console, itu URL-nya seperti ini. Kita ambil, kita salin seperti ini. Lalu kita masukkan ke artikel lain yang sudah terindeks. Tapi tentunya harus sinkron. Harus satu pembahasan ya guys ya. Jadi jangan artikel yang barusan URL ini kita masukkan di cara nonton MotoGP gratis ya. Janganlah, kalau kayak gitu nggak sesuai guys ya. Referensinya nggak sesuai. Jadi nggak satu pembahasan. Nah, kita coba aja di sini. Sorry kalau kalian dengar suara ya guys ya, karena ini direkam siang jadi banyak suara-suara. Oke, lanjut. Jadi apakah blogger masih worth it di tahun 2024? Nah, jadi kita tinggal masukin aja ke sini. Tapi kita harus cari tahu dulu apakah artikel ini terindeks atau enggak, seperti itu. Contohnya, saya contohkan aja langsung. Artikel ini itu udah terindeks, guys. Maka di sini saya akan menautkannya seperti itu ya. Oke, nah di sini saya akan menautkannya. Saya akan coba di sini misalkan ya. Ngomongin blogger. Nah, ini misalkan ngomongin blogger. Nah, kita tinggal masuk ke sini, masukkan ke sini.
Lalu terapkan seperti itu, ya. Lalu kita publish atau perbarui seperti itu. Apakah perlu indeks lagi? Ya indeks lagi artikel ininya ya. Kita indeks lagi. Kalau misalkan nggak diindeks ya aman juga, karena jangan salah, setiap beberapa waktu itu Google itu melakukan reindexing atau apa namanya ya, si sistem Google itu dia akan menelusuri blog kita atau situs kita gitu ya, menelusuri mana konten yang masih bisa di indeks, mana juga yang harus diindeks seperti itu. Jadi kemungkinan meskipun artikel kita ini nggak ke indeks tanpa sitemap di sini ya, susah banget ke indeks karena nggak ada sitemap, itu kemungkinannya masih bisa terindeks dengan cara ditautkan ke artikel yang sudah terindeks. Oke? Paham? Oke, sekali lagi ya. Jadi artikel yang susah ke indeks karena sitemap error untuk domain MyID dan sejenisnya yang terkena error, itu masih bisa terindeks dengan cara ditautkan URL-nya ke artikel lain yang sudah terindeks. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke, lanjut. Itu adalah cara pertama ya guys ya. Oke, kita cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga, barusan cara yang kedua ya guys ya. Nah, sekarang cara yang ketiga. Jika kamu mengalami masalah susah mengindeks artikel akibat pesan gagal, kesalahan pengalihan, coba cobalah ikuti tips berikut ini. Oke, ini sebenarnya udah saya bahas di video kemarin ya guys ya. Ini masih berhubungan sama cara mengatasi di crawl saat ini tidak diindeks. Sebenarnya ya, kemarin saya baru bikin videonya loh. Mungkin 1 minggu ke belakang mungkin ya saya baru bikin videonya, artikel juga sih baru dibikin. Jadi kalian bisa lihat di sana ya. Nah, daftarkan artikel lalu publish ulang. Bukan daftarkan, draftkan artikel lalu publish ulang. Lalu draftkan artikel, ubah custom URL atau di permalink ya. Ini udah saya bahas sebenarnya sekali lagi di video yang cara mengatasi masalah di crawl saat ini tidak diindeks ya. Nah, ini akan saya ulas sedikit. Ubah custom URL atau permalink lalu publish ulang, draftkan artikel, tambah isi konten, publish ulang. Nah, seperti itu. Cara di atas cukup efektif ya, memang yang saya rasakan, cara yang saya lakukan ini adalah cukup efektif ketika kalian pengguna domain MyID, pengguna domain eu.org itu agak susah ngeindeks karena sitemapnya error ya. Ketiga tips ini bisa kalian lakukan, tapi saya nggak menjamin 100% cara ini berhasil. Kenapa? Ya karena tetap aja meskipun saya udah berhasil ngindeks artikel yang lain, saya tetap masih menemukan masalah seperti ini guys ya. Masalah seperti di crawl saat ini tidak diindeks, yaitu karena nggak ada peta situs ya. Nah ini ya, ini udah saya bikin tanggal 28 Desember, sekarang udah tanggal 1 Januari 2024 dan ini masih belum terindeks sampai saat ini. Meskipun di sini notifikasinya atau pemberitahuannya adalah dibaca oleh Googlebot Desktop. Crawl diizinkan, iya. Pengambilan halaman berhasil. Pengindeksan, iya, diizinkan juga. Tapi masih belum terindeks ya guys ya. Jadi ya emang bakalan susah karena si bot Google itu harus dialihkan ke sini dulu. Dia harus nyari referensinya dari sini. Ngambil sumbernya itu dari sini. Dari blog Cepot. Ya guys ya, untuk pengguna Blogspot ya. Kalau untuk WP saya nggak tahu ya. Mungkin untuk pengguna WordPress saya nggak tahu apakah menemukan hal seperti ini atau enggak, seperti itu ya. Nah, jadi solusinya itu gimana Bang untuk mengatasi masalah peta situs error? Oke. Jadi solusi yang pertama adalah ikuti cara yang saya udah bagikan di artikel ini ya. Lalu kalian bisa juga mencoba dengan cara daftar Google News ya. Kebetulan saya belum bikin videonya Google News.
Kebetulan saya belum belum bikin konten sama artikel tentang ini ya guys ya. Jadi kita bisa daftarin blog kita di sini, lalu eh, ini bakalan lebih cepat ke indeks ya artikel kita kalau misalkan kita daftar ke Google News atau Google Berita seperti itu ya. Tapi mungkin itu akan saya bahas di next konten ya atau di next artikel seperti itu. Kayak itu cara yang kedua ya guys ya. Cara yang ketiga adalah apa ya? Ya terus berusaha aja sih cara yang ketiganya ya. Karena gimana lagi guys ya, kita nggak bisa nawar, kita nggak bisa laporan sama Google, tolong dong bukain errornya, dibenerin errornya untuk domain MyID, untuk domain eu.org, untuk domain yang lain yang terkena imbas sitemap error. Misalkan kita bilang sama Google ya nggak bisa karena sekali lagi guys, hal ini itu terjadi karena domain MyID ya, domain MyID itu sama eu.org itu sangat banyak digunakan atau disalahgunakan ya. Kalau disebut disalahgunakannya dalam bentuk apa, ya silakan tebak aja. Ya, silakan tebak aja karena domain ini itu sebenarnya keren ya. Untuk domain MyID itu keren karena eh, seperti saya misalkan maxihsan.my.id ya. Itu my ID itu seperti ini identitas saya. Max Ihsan itu adalah identitas saya seperti itu. Ya, cuman karena mungkin harganya yang murah waktu itu, saya beli tahun 2019 sekitar 15 ribuan. Kalau sekarang lagi pada di diskon tuh, saya lihat di beberapa situs penyedia domain, bahkan harganya cuma 2.000, 4.000 ya guys ya. Dan ini satu-satunya domain yang paling mudah menurut saya untuk didapatkan karena nggak perlu verifikasi KTP, nggak perlu verifikasi itu ini ya guys ya. Berbeda dengan domain.com atau web ID. Web ID itu pakai KTP sehingga mungkin kualitasnya terjaga ya guys ya. Berbeda dengan domain MyID ini. Tapi semoga domain ini kembali lagi ke performa awalnya ya. Bisa bersaing di SERP. Kalau bersaing sih emang jujur karena saya juga beberapa artikel ada yang bisa bersaing meskipun setelah ada update algoritma spam itu anjlok ya guys ya, dari posisi 1 sampai ke yang tadinya posisi 1 dia pindah menjadi posisi 3, posisi 5, bahkan ada juga yang de-index seperti itu. Dan ini semua ya guys ya, ini terjadi pada semua domain MyID ya guys ya. Tapi tergantung juga sama blognya. Kalau misalkan blognya yang udah punya backlink banyak dan apa nilai domain authority sama domain ratingnya udah gede, itu mungkin imbasnya nggak akan terlalu gede ya guys ya. Tapi kalau misalkan untuk blog yang masih kecil, apalagi misalkan blog baru, itu bakalan struggle. Itu pasti bakalan struggle banget. eh, tapi kita berharap aja mudah-mudahan di 2024 ini Google bikin update lagi yang memudahkan untuk domain MyID ya. Eh, untuk peta situsnya bisa on lagi, nggak error lagi, bisa diperbaiki. Lalu untuk harganya juga bisa sedikit bersaing lah, kayak sedikit bersaing. Dan apa namanya, kalau misalkan perlu verifikasi KTP ya verifikasi KTP karena domain ini keren, domain MyID ini keren sekali lagi ya. Nah intinya itu, jadi cara yang ketiganya adalah tetap terus berusaha ya. Caranya seperti itu kalau berusaha buat ngindeks artikel ya kayak gitu, nyari backlink sebanyak mungkin yang bagus backlinknya, lalu kalian meskipun sitemapnya error tetap dimasukkan aja seperti itu. Lalu jangan lupa juga tetap melakukan inspeksi ya guys ya, atau submit artikel seperti itu. Bahkan kalau kalian pengen coba juga, saya nggak tahu ini berpengaruh atau enggak, kalian daftarkan blog kalian di Bing Webmaster ya guys ya, seperti ini.
Oke, nah di Bing Webmaster ini ya guys ya, ini sama kayak Google, ini mesin pencari ya, seperti Yahoo ya, yahoo.com, lalu google.com. Ini juga bing.com itu adalah webmaster, ada webmasternya. Saya coba buka bing.com di sini. .com. Bing itu kalau nggak salah punya Microsoft ya guys ya. Nah, cari web di sini ya kan. Nah, misalkan saya cari blog saya Max Ihsan di sini. Oke. Nah, dia muncul guys ya. Di sini dia muncul Max Ihsan urutan upgrade komputer. Nah, ini langsung ke sini, langsung ke artikel. Cara agar artikel cepat terindeks. Di sini ada gambar juga ya guys ya. Ini ngambil dari YouTube. Nah, kalian coba aja daftarin blog kalian di apa namanya. Wah, bentar ini apa ini? Report broken links. Lah, kok ke sini ya? Konten removal. Sorry guys. Jadi saya kayaknya ke webmasternya bukan ke removalnya ya. Salah masuk barusan ya. Nah, di sini ya. Kalian bisa coba di sini daftarin, sitemapnya sama kok seperti Search Console ya. Nah, di bagian sitemap kalian submit sitemap, lalu masukkan seperti ini guys ya. Perhatikan baik-baik. Nah, ini perbedaan apa namanya? Sitemap di Bing sama di Search Console. Yang dimasukkannya tetap sama, tapi notifikasinya berbeda. Perhatikan baik-baik. Di bagian maxihsan.my.id sitemap.xml itu URL discover atau URL yang ditemukan itu adalah 330. Oke. Sedangkan di sini di peta situs ini untuk atau sitemap.xml itu 139 yang terbacanya. Oke. Jadi sekali lagi ini menandakan bahwa memang sitemap untuk domain my.id itu error ya guys ya. Nah, apakah ini bisa membantu ya? Saya nggak tahu guys ya. Tapi kenapa enggak? Why not? Ya, kalian coba aja daftarin di sini. Meskipun saya di sini nggak akan bikin tutorialnya cara mendaftarkan situs kita di Bing Webmaster Tool, karena itu bakalan saya bikin konten di selanjutnya. Oke. Nah, untuk peta situsnya sama seperti ini ya. Untuk cara submitnya juga gampang kok, URL inspection atau submission. Nah, ini ya. URL submission. Nah, ini nih, kursi gaming di bawah 500.000. Ini 29 Desember. Ya, baru di apa namanya. Nah, ini juga apa yang harus dilakukan saat blog sepi. Kita coba ke Bing lagi ya. Di sini kita coba apakah udah terindeks atau belum. Oh iya, dia juga belum terindeks sih guys ya, di bagian di Bing dia belum terindeks ya. Tapi saya udah submit ke sini ya. Jadi ini bisa kalian coba juga ya guys ya. Oke guys, untuk konten kali ini atau video kali ini saya cukupkan sekian aja ya. Semoga pertanyaan kalian bisa terjawab sedikit dengan video ini yang membahas apakah artikel bisa terindeks tanpa sitemap di Google Search Console. Oke, jangan lupa subscribe channel ini biar makin besar, biar makin berkembang, biar saya juga makin semangat bikin kontennya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan like ya guys ya. Oke, see you di next video. Salam blogger.